Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh tajdid dan gerakan tajdid di Indonesia serta fokus pembaruannya. Anggota kelompok kami antara lain Arif Firdaus, Muhammad Alif, Yutis Widowati, Arif Muraharjo. Pengertian tajdid. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab yaitu jaddada, yang berarti memperbarui atau menjadikan baru. Bisa juga berarti membangkitkan, menjadikan muda, tangkas, kuat. Dapat pula berarti memperbarui, memperpanjang izin, dispensasi kontrak. Profesor Dr. Quraisy Shihab mengartikan tajdid sebagai pencerahan dan pembaruan. Tajdid dalam makna pencerahan mencangkup penjelasan ulang dalam bentuk kemasan yang lebih baik dan sesuai menyangkut ajaran-ajaran agama yang pernah diungkap oleh para pendahulu. Adapun tajdid dalam arti pembaruan adalah mempersembahkan sesuatu yang benar-benar baru yang belum pernah diungkap oleh siapapun sebelumnya. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan tajdid abad ke-18 dan 19. Gerakan tajdid di Indonesia tidak lepas dari pengaruh tajdid Muhammad bin Abdul Wahab 1703 sampai 1792 Masehi. Buya Hamka dalam bukunya menjelaskan tentang beliau. Sekira 1801, gerakan tajdid datang kembali. Kali ini tidak dibawa oleh Arab, melainkan anak Minangkabau. Haji Miskin Pandesikat Agam, Haji Abdurrahman Piabang Lubuk 50 Koto, dan Haji Muhammad Haris Tuanku Lintau Luhak Tanah Datar. Mereka banyak beroleh murid. Di antaranya adalah Tuanku Nan Renceh Kamang, Tuanku Sami Empat Angkat, Tuanku Imam Bonjol. Akhirnya gerakan mereka meluas sehingga terbentuklah kaum Padri. Lanjutan, gerakan tajdid abad ke-20. Gerakan tajdid abad ke-19 berhasil dipatahkan Belanda. Namun di awal abad ke-20 mereka datang kembali. Di Minangkabau muncul gerakan kaum muda. Di Jawa, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Syekh Ahmad Sorkati mendirikan Al-Irsyad. Zamzam dan Muhammad Yunus mendirikan Persatuan Islam Persis. Namun gerakan tajdid pada awal abad ke-20 tidak menggunakan kekuatan senjata, sehingga digunakan cara lain untuk menghambatnya. Mulailah muncul buku-buku yang mengkafirkan Wahabi. Gesekan antara kalangan pembaharu dengan tradisional pun tidak dapat dihindari. Gerakan tajdid akhir abad ke-20. Di akhir abad ke-20, gerakan tajdid di Indonesia dihidupkan kembali oleh beberapa gerakan lintas negara seperti Salafi, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh didirikan pada 1927 oleh Muhammad Ilyas Al-Kandhlawi di India. Jamaah Tabligh lahir dari pengaruh gerakan tajdid Deobandi di Asia Selatan. Jamaah Tabligh termasuk ke Indonesia sekira dekade 1970-an. Pusat dakwahnya antara lain Masjid Jami Kebon Jeruk, Jakarta, dan Pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Alif Zeng. Terima kasih. Tokoh-tokoh tajdid dan gerakan tajdid di Indonesia serta fokus pembaruannya. 1. Ibnu Taimah 1263 sampai 1328.
Berasal dari keluarga cendekiawan di mana ayah dan kakeknya adalah seorang ulama terkenal. Beliau lahir di Harran, Turki 22 Januari, meninggal pada 27 September. Pada umur 30 tahun, beliau sudah menjadi ulama besar dengan menguasai ilmu kalam, filsafat, hadis, Al-Quran, tafsir, dan fikih. Berikut adalah upaya yang dilakukan Ibnu Taimah. 1. Sebagian besar aktivitasnya diarahkan untuk memurnikan paham tauhid. 2. Menggalakkan umat Islam untuk bergairah kembali menggali ajaran-ajaran Islam Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Memerlukan ijtihad untuk kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah kemudian menolak taklid. Yang keempat, dalam berijtihad tidak terkait pada mazhab atau imam. Yang kelima, dalam bidang hukum Islam, Ibnu Taimah menawarkan metode baru, yaitu mendasarkan keputusan hukum pada hikmah bukan ilat. Kemudian selanjutnya Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Ayah dan kakeknya adalah ulama terkenal di Najd. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama, ia belajar dari ayahnya, melakukan perjalanan mencari ilmu, membaca buku karya Ibnu Taimah dan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, sehingga menjadi seorang ulama, ahli hukum, dan pembaru ternama. Awalnya pembaruannya yaitu dengan melaksanakan ceramah dan khutbah sehingga banyak orang yang mendukungnya. Inti pembaruannya yaitu 1. Pembaruan Islam yang paling utama disandarkan pada persoalan tauhid. 2. Wahhab sangat tidak setuju dengan para pendukung tawashul atau orang-orang yang berharap sesuatu pada orang yang sudah mati. Yang ketiga, sumber-sumber syariah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, pentingnya negara dalam memberlakukan secara paksa syariah dalam masyarakat yang otoritas tertinggi ada di tangan khalifah atau imam yang bertindak atas dasar saran dari ulama atau komunitasnya. Lanjutan yang ketiga, Jamaluddin Afghani 1838 sampai 1897, lahir di Asadabad, Afghanistan. Berasal dari keluarga Syiah Iran, namun tidak ada bukti akurat yang menunjukkan beliau adalah penganut Syiah. Perjalanan hidup lebih condong sebagai seorang politik ketimbang pembaharu Islam. Pada umur 22 tahun, ia menjadi pembantu pergerakan di Afghanistan, kemudian menjadi penasihat Sher Ali Khan, menjadi Perdana Menteri oleh Moh Azam Khan, walaupun beliau lebih besar bidangnya pada politik. Gagasan pembaharuannya yaitu, yang pertama ada sudut pandang Islam tradisional. Beliau mengemukakan pentingnya kepercayaan pada akal dan hukum alam yang tidak bertentangan dengan kepercayaan pada Tuhan. Yang kedua ada, beliau berhasil mendukung kebangkitan nasionalisme di Mesir dan India. Dan yang terakhir ada, beliau menyatakan ide tentang persamaan wanita dan pria dalam beberapa hal. Lanjutan yang keempat, Muhammad Abduh 1848 sampai 1905, lahir di Mesir di sebuah desa di provinsi Garbiyah, Mesir. Berasal dari keluarga petani yang sederhana, taat dan cinta ilmu. Belajar dari orang tuanya dan mampu menghafal seluruh isi Al-Quran dalam waktu 2 tahun. Berkelana mencari ilmu di lembaga pendidikan dan kemudian bertemu Jamaluddin Al-Afghani dan memperoleh pengetahuan filsafat, ilmu kalam, dan ilmu pasti. Pembaharu di bidang pendidikan dipusatkan di Al-Azhar. Pembaruan di bidang hukum yaitu memperbaiki pandangan yang salah pada masyarakat. Kemudian membentuk administrasi wakaf, karena pada masa itu wakaf merupakan bagian yang sangat penting. Lanjutan yang kelima, Muhammad Rashid Ridho 1865 sampai 1935, seorang pemikir dan ulama pembaharu dalam Islam di Mesir pada awal abad ke-20. Dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat dan taat agama. Masih ada keturunan dari Nabi Muhammad yang dilihat dari garis keturunannya.
Pada awal pendidikan, ia belajar Al-Quran, membaca, dan menulis di kampungnya. Ide-ide pembaharu penting yang dibawa Rashid Ridho yaitu, yang pertama ada, dalam bidang agama, ia berpendapat bahwa umat Islam lemah karena ajaran tidak lagi murni seperti waktu zaman Rasulullah, di mana di saat sekarang ajaran Islam sudah tercampur dengan bid'ah dan khurafat. Yang kedua, dalam bidang pendidikan, beliau lebih mengutamakan pengembangan pendidikan untuk umat Islam daripada membangun sebuah masjid. Ia berpendapat tentang pengkombinasian pendidikan Islam dan umum. Dan yang terakhir ada, dalam bidang politik, ia menyerukan bahwa penyebab kemunduran umat Islam adalah perpecahan yang ada di kalangan umat Islam itu sendiri. Beliau menghimbau umat Islam agar bersatu kembali di bawah satu keyakinan, satu sistem moral, satu sistem pendidikan, dan patuh akan satu sistem hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.